Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini hari Minggu ya. Kita akan bahas mengenai ADRO, ADMR dan ASES. Ini ada pertanyaan dari Pak Saiful. Mohon bahas ASES dan ADRO Mas Arif. Berapa perkiraan dividennya? Udah update laporan keuangan Q3. Jadi minta maaf ini baru terjawab hari ini. Saya akan buka laporan keuangannya, kemudian akan saya jelaskan juga potensi dividennya berapa atau potensi yieldnya berapa dari ketiga perusahaan itu. Ada beberapa pertanyaan yang lain, mungkin nanti itu nyusul ya. Oke, langsung ke laporan keuangan. Pertama dari ADRO, ini update 30 September, aset lancar untuk kas dan setara kas aman 1,073 miliar dolar. Walaupun turun sekitar 40% daripada Desember 2024, jadi tapi itu nggak masalah. Total aset lancar juga oke-oke saja, 23 ke 26, aset 65 ke 67 miliar dolar. Liabilitas aman, kemudian ekuitas juga nggak ada masalah. Pendapatan usaha ini agak turun sedikit dibandingkan 2024. Ini ada bintang di 2024 karena 2024 itu masih ada ADI, jadi ini sudah di penyesuaian sepertinya. Kemudian pendapatan usaha ya dari 1,5 ke 1,3. Ini sebenarnya harusnya turun kalau perusahaan-perusahaan lain lebih dari itu, tapi ADRO masih bisa mempertahankan pendapatannya sehingga laba brutonya pun juga ikutan turun. Laba usaha turun, laba periode berjalan turun nih jauh banget karena ada 800 juta dolar yang tidak masuk di sini, sehingga posisinya memang turunnya, dropnya agak cukup jauh, sehingga laba per sahamnya pun juga ikutan turun jauh ya, 0,03 ke 0,01, tinggal 30%-nya. Kemudian dari saldo laba ini posisi per September 2024 itu 5,9 miliar dolar. September 2025 itu 3,3 miliar dolar. Jadi jauh, hampir separohnya dia turun. Maka nanti potensi dividennya pun sepertinya juga turun. Nanti kita lihat aja di screener terakhir ya. Arus kas dari aktivitas operasi turunnya jauh banget, 4,4 ke 1,2. Ya, ini masih penyesuaian ADRO. Kita lihat selama 1 tahun ke depan ya. Sampai 2026 kita lihat apakah stabil di situ atau tidak. Terus selanjutnya ada ADMR, kita langsung saja. Di ADMR ini September 2025 aset kas setara kas sekitar 475 juta dolar. Kalau ADRO tadi levelnya adalah miliar dolar ya, 1 miliar dolar. Kalau ADMR ini masih juta dolar. Jadi kelihatan dia masih ada di bawahnya ADRO. Terus total aset lancar 842 ke 810. Saham batubara hampir semuanya turun ya. Aset tidak lancarnya naik, total aset 2 ke 2,6. Ini ada aset tidak lancar itu aset tetap nih, catatan ke-15. Ini sepertinya ya ada aset tetap yang bertambah di 2025 ini. Terus total liabilitas jangka pendek naik 235 ke 349. Terus selanjutnya liabilitas jangka panjang juga naik ya. Ada utang bank yang dia ambil. Tapi lihat dari cashnya saja, ini liabilitas kan cuma 600 juta dolar ya. Cashnya aja dia punya sekitar 400 juta dolar. Jadi ya aman sih. Terus ekuitas aman 2,6 miliar dolar. Nah, pendapatan usaha ini turun 841 ke 675. ADMR ini bergerak di bidang batubara tapi yang grade-nya lebih tinggi daripada AADI ya. Sehingga laba per saham itu juga turun ya, 0,0081 ke 0,0050. Terus dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ini naik dibandingkan September 2024, ini 1,1 ke 1,3. Apakah dividennya nanti juga ikutan naik? Ya, kita belum tahu. Penerimaan kasnya juga turun karena salesnya juga turun. Oke, lanjut lagi ke aspirasi hidup sentosa. Ini ada kas 1,8 T, tidak signifikan. Total aset juga masih oke, aman. Total aset aman-aman saja. Lalu ada liabilitas posisinya turun jauh, turun drastis. Ini karena bagian liabilitas jangka pendek sewa ini 291 ke 96 miliar. Jadi 800 ke 600 miliar ini adalah liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka panjangnya naik ya, 200 miliar. Ini karena ada sewa, jadi berganti nih dari sini ke jangka panjang. Terus total equity aman, tidak ada yang signifikan. Penjualan, nah penjualan ini bagus dibandingkan 2024, dia naik sehingga penjualan konsinyasi bersih itu juga konsinyasi bersih agak turun
Sehingga total penjualannya masih tetap naik nih, penjualan bersih. Beban pokok ikutan naik, laba kotor ini naik tapi sedikit sekali. Dan di total laba periode berjalan turun karena ada beberapa beban-beban yang berubah ya. Kayak contoh misalnya beban usaha ini itu naiknya signifikan sekali. Terus beban lain-lain enggak, ini bagus sehingga laba usaha juga ikutan turun ya. Dari sini laba kotor naik tapi laba usahanya turun karena ada beban usaha, pendapatan lain-lain dan beban lain-lain yang berubah daripada tahun sebelumnya. Tapi wajar-wajar aja sih, di namanya usaha posisi seperti itu tuh wajar-wajar aja. Yang perlu kita lihat sebenarnya kalau lihat jangka panjang ada di sini ya. Ini adalah performa operasional nih, laba kotor ini adalah performa operasional murni. Salesnya, kemudian beban pokok penjualan itu yang bisa berpengaruh secara jangka panjang. Kalau laba net itu kondisional aja, tergantung laporan keuangan. Terus dari sini ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. September 2024 4,9 T, di sini 2025 5,1 T, artinya naik bagus. Penerimaan dari pelanggan 73 ke 724, ini agak turun sedikit arus kasnya walaupun salesnya naik. Oke, supaya cepat kita langsung aja ke screenernya. Di screener ini ada Ases, Adro, ADMR. Posisinya harga terakhir adalah 458 untuk Ases, Adro 1945, ADMR 1400. Adro kemarin naik 1,3% ya di hari Jumat. Ases juga naik 2,6% di hari Jumat. Harga wajar berapa? Nah, karena kita memiliki paham atau memiliki target dividen yield 9%, maka harga wajar itu disimulasikan ketika kita beli harus mendapatkan dividen setara dengan 9% per tahun. Sehingga harga wajar untuk Ases itu 304. Agak jauh banget. MOS-nya 33%. Kemudian Adro itu 928 ya, MOS-nya 52%. ADMR, apalagi ADMR 345 rupiah, itu MOS-nya 75%. Apakah mungkin ini terjadi? Sepertinya kalau ngelihat historikalnya mereka, ini sebenarnya nggak mungkin terjadi. Sehingga kalau kita mau menjadikan ini sebagai saham dividen, kita harus realistis ya. Dengan kondisi yang sekarang itu yang masuk di atas 6% itu hanya Ases. Nah, ini saya coba tambahkan kemarin teman-teman, ada EPS-nya beberapa kali kan ada review yang kita ambil itu antara range bawah ya. Yang range teraman ini yang warna kuning itu adalah range teraman, EPS di 37. Tapi sebenarnya ada EPS yang tinggi di 46. Nah, dari kondisi ini akhirnya juga saya tambahkan range. Lebih baiknya begini karena ini dikonsumsi orang banyak, jadi supaya tidak terpaku di satu angka, ada range di situ. Kalau saya sendiri yang pakai sebenarnya yang satu angka itu sudah cukup sebenarnya. Nah, kita lanjutkan. Untuk Ases ini EPS ada di 37. Range bawah, range atasnya ada di 46. 37 sama 46 ya. Annualize-nya 37, trailing 12 month-nya di 46. Ini adalah kalau kuartal 4 nanti sesuai dengan performa di kuartal 4 2024. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau ini dilanjutkan pakai rata-rata Q123 berarti 37. Tapi kalau Q4-nya bisa lompat seperti 2024 dari 12 ke 18, maka di sini juga ada kemungkinan di 46. Saya nggak ngitung detail satu-satu karena ini banyak, jadi saya ngikut saja. Nah, maka dari range ini dia punya potensi dividen karena dividen PO rasionya 74%. Maka dia punya potensi dividennya adalah range antara 6% sampai 7,5% ya. Nah, 27 sampai 34 rupiah per lembar saham itu untuk Ases. Kemudian Adro di 84 sampai 100, artinya 4,3 sampai 5,3. Dan ADMR di 2,2 sampai 2,6%. Yang range-nya paling rendah itu ADMR. ADMR kenapa masuk juga di sini? Karena sebenarnya mereka adalah grupnya Adro. Yang selama ini ADMR nggak pernah bagi dividen karena kemarin Adro udah lepas AADI. Sepertinya Adro butuh asupan dividen. Karena kalau mengandalkan AADI saja, Adro itu hanya memiliki 15% AADI. Jadi sepertinya kurang, sehingga dia minta ADMR untuk bagi dividen. Sepertinya begitu, sehingga 2024 itu ADMR bagi dividen untuk pertama kali sekitar 48 rupiah atau 3,4%. Ini yield atau dividen PO rasionya masih 28,5%. Bisa jadi berubah. Nah, ini bisa berubah-berubah tergantung kondisi atau tergantung keputusan direksi di tahun-tahun itu.
Tapi yang bisa kita lihat adalah historinya. Historinya berapa itu yang kita masukkan di sini. Jadi jelas ya, valuasinya untuk ADRO, ADMR itu untuk dividend investing masih kurang menarik. Untuk ASES dividend investing giri-giri ya, di tengah-tengah. Ya menarik, dianggap menarik juga lumayan karena dia punya potensi growth yang bagus. Terus dianggap kurang menarik karena ada saham-saham lain yang lebih menarik. Itu juga benar juga. Nah, dengan kondisi ini kita ambil referensi misalnya untuk ASES ya. Kalau kita jadikan dividen investing selama 25 tahun ke depan, artinya dengan yield dividen 7,5%, kita simulasikan di sini ya. Nah, dengan 7,5%, kita berharap punya dapat dividen per bulan 10 juta atau 120 juta setahun, maka future value-nya itu kalau 25 tahun lagi dengan asumsi inflasi 2,5%, 10 juta hari ini itu setara dengan 18 juta per bulan. Nah, dengan modal awal 50 juta dan investasi 2 juta per bulan dengan asumsi kenaikan 5 tahunannya adalah 20%, maka selama 25 tahun, 5 tahun pertama baru dapat sekitar 1 jutaan per bulan untuk dividennya. 10 tahun berikutnya dapat 2,8, 5,4, 9,2 dan 15,1. Artinya ini tidak sesuai dengan target ya. Targetnya warna merah nggak kecapai. Supaya tercapai kalau yieldnya hanya 7,5%, ya ininya harus ditambahin. Nah gitu. Jadi kalau yieldnya kecil karena kita targetnya adalah amount, maka capitalnya yang harus digedein. Jadi selama selama pas waktu nanti pensiun, paling tidak itu kita pegang paling tidak itu 3 miliar. Contoh ini ya, 3,4 miliar, maka dapat dividennya sekitar 21 juta per bulan atau 261 per tahun. Kenapa seperti itu? Karena hanya 7,5%. Ada beberapa saham-saham yang di atas ini yang saya sudah share barusan tadi di grup members atau grup join di YouTube. Silakan teman-teman lihat. Terus ketika join itu nggak usah yang 50.000 per bulan ya, cukup yang 10.000 per bulan aja. Di situ lebih terbuka saya diskusi atau ngobrol karena nggak banyak orang. Jadi hanya kita-kita saja. Mana rekomendasi atau mana yang terbaik itu saya share semua di grup itu. 10.000 per bulan itu nggak ada artinya sebenarnya. Karena kalau bayar parkir 2.000-an aja cuma 5 kali. Kadang parkir 10.000 itu sekali parkir kan. Nah, selama 10.000 per bulan itu Anda paling tidak mendapatkan 4 kali rekomendasi atau 4 kali saya buka screener saya ini. Itu saya buka semua seminggu biasanya 1 kali. Jadi ini hanya untuk mengumpulkan orang-orang atau mengumpulkan, kita membersamai saja. Karena long term ya, kita jalannya itu sampai 25 tahun ke depan secara simulasi. Ya tergantung umur masing-masing. Kalau pensiunnya sekarang di umur misalnya sekarang umur 40 sampai umur 55 berarti sekitar 15 tahun. Nah, targetnya nanti intinya pada waktu pensiun kita punya capital. Capital yang bisa kita pakai untuk dijadikan uang pensiun. Dengan cara membeli saham-saham yang membagikan dividen. Kalau itu maunya pasif. Tapi kalau mau aktif, tetap aktif income ya kita harus trading ya. Umur 55 itu belum tua. Jadi 55 trading itu masih sangat sangat oke lah. Karena direksi-direksi di perusahaan-perusahaan itu rata-rata juga umurnya 54, 55. Mereka saya beberapa kali ketemu juga otaknya juga cemerlang-cemerlang ya. Jadi kalau umur 54, 55 itu belum tua. Kalau hanya untuk trading harian atau trading mingguan sih nggak masalah sih menurut saya. Jadi artinya nanti pun ketika kita pensiun dengan angka ini itu belum tentu kita pensiun beneran. Pasti kalau biasa bekerja pasti nanti akan tetap melakukan pekerjaannya dengan senang hati. Saya kira cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.